Prabowo Gibran membunuh anak-anak Indonesia dengan cara membodohi mereka, saya kira masih ada waktu untuk bertaubat sebelum dia akan ditenggelamkan oleh musa-musa yang hari berkumpul. Apa yang menyamakan Prabowo dengan Fir'aun? Fir'aun itu membunuh setiap anak-anak laki-laki yang mengancam kekuasaannya. Prabowo Gibran membunuh anak-anak Indonesia dengan cara membodohi mereka sambil mengenyangkan perut-perutnya. Kita dikasih MBG, tapi pendidikan kita tidak diprioritaskan. Padahal itu adalah perintah undang-undang, terutama pasal 31 ayat 4 soal mandatory spending pendidikan. Jadinya kayak kami orang kaya, kami orang miskin ya. Maju, sekarang kiri, maju. Maju, sekarang kiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Saya dalam hal ini meletakkan posisi saya dulu sebagai tukang ayam yang kebetulan dua anak saya, yang pertama adalah kuliah di Universitas Gadjah Mada, dan yang kedua kuliah di Universitas BINUS Nusantara. Kita menggarisbawahi bahwa generasi muda ataupun kemudian kita sebut mahasiswa adalah banteng dan benteng Republik yang kita cintai bersama-sama ini. Saya mulai dari benteng. Generasi muda adalah kekuatan, daya nilai, pertahanan daripada nilai-nilai kebangsaan dan nilai kenegaraan kita. Tetapi mereka juga dapat menjadi banteng. Banteng artinya adalah sesuatu kekuatan untuk menabrak ataupun kemudian memperingatkan hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang tidak baik, khususnya terhadap berbagai kebijakan para pemimpin pemerintahan dan negara di Republik ini. Maka sebenarnya kata mahasiswa, maha itu artinya adalah besar dan agung. Siswa adalah seseorang yang dia memiliki kemampuan yang winasis. Winasis ini kemampuan yang kemudian lebih. Jadi kalau mahasiswa dikatakan ini siswa sebagai murid, dia harus memiliki suatu pemahaman pengertian yang agung dan berlebih dibandingkan dengan sewaktu mereka menjadi pelajar. Apapun yang namanya mahasiswa adalah anak-anak didik kita, anak-anak buah hati kita. Mereka mencontoh
apa yang sudah diberikan oleh orang tua mereka. Sewaktu mereka berbicara yang namanya bangsa dan negara, terutama permasalahan kebijakan, aturan, perundang-undangan, hukum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sewaktu para pemimpin-pemimpin ini, baik presiden maupun para pembantunya, legislatif maupun eksekutif dan yudikatif, memberikan contoh yang tidak kemudian sesuai dengan apa yang mereka harapkan sebagai seorang mahasiswa. Contoh yang tidak memberikan kebesaran dan keagungan. Contoh yang tidak memberikan suatu nilai tentang sebenar-benarnya tentang kebijakan kenegaraan. Contoh yang kemudian tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Maka mahasiswa yang seharusnya menjadi benteng kekuatan berbangsa dan bernegara ini, maka mereka akan menjadi banteng. Tetapi apapun bentuknya, sewaktu mereka mengutarakan apa yang menjadi isi hati, harapan mereka terhadap republik yang kita cintai, itu adalah anak-anak dan putra-putri harapan bangsa dan negara kita bersama. Maka saya selalu berharap, khususnya di tengah kondisi yang kemudian seperti ini, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memiliki dan memahami suatu tutur kata yang bernilai, tutur kata yang jelas menyiratkan dirinya sebagai suatu bapak sewaktu berbicara kepada putra dan putrinya. Ketuklah hati mereka, sadarkan mereka, tetapi berikan mereka suatu contoh, berikan mereka suatu pemahaman. Wujudnya adalah sebuah karya, sebuah jiwa kenegaraan. Sewaktu kemudian mereka membuat suatu tuntutan. Karena di dalam tuntutan itu, di dalam tuntutan para mahasiswa ini, di dalam demo-demo mereka, ada sebenarnya cinta tanah air, cinta kebersamaan, cinta kenegaraan untuk masa depan republik yang mereka cintai. Kalau mereka sampai melakukan demo, kalau mereka sampai melakukan suatu atraktif dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka sebenarnya contoh dari orang tua yang telah memberikan suatu perilaku yang kurang benar di dalam berbangsa dan bernegara. Pak Eko, aksi kan mulai dilakukan di mana-mana oleh mahasiswa, ya. Tanda publik marah. Apa pendapat Pak Eko dengan gelombang aksi lanjutan? Bahkan ada prediksi di bulan Juli dan Agustus itu chaos reformasi jilid 2. Jadi kalau sampai kemudian mahasiswa ini melakukan suatu aksi di berbagai daerah, di mana-mana, bahkan kemudian ada suatu prediksi akan terjadi suatu chaos, maka pemimpin negara, seperti yang kita harapkan tadi, seperti yang kita pesankan tadi, berilah mereka tutur kata sebagai seorang bapak. Undang mereka
di istana. Berikan mereka suatu pemahaman-pemahaman yang membuat mereka menjadi teduh, yang membuat mereka menjadi paham terhadap situasi dan kondisi yang sebenarnya di dalam berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kemudian aksi dengan nilai yang baik ini, aksi yang dimiliki tujuan dari mahasiswa yang ingin mengungkapkan rasa kegelisahannya terhadap berbagai permasalahan yang sekarang ini ada, sampai kemudian ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kita harus belajar dari berbagai peristiwa yang sudah ada di Indonesia ini. Dari mulai peristiwa tahun 1965, yaitu G30 SPKI. Dimulai dari juga peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998 dan juga peristiwa di bulan Agustus tahun 2025. Peristiwa-peristiwa itu seharusnya menjadi tempat bercermin, khususnya bagi para pemimpin. Tempat untuk kemudian berkaca bahwa perlu tutur kata, perlu suatu pemahaman, perlu suatu hal di mana supaya antara mahasiswa dan kemudian pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini bisa berjalan dengan baik, harmoni. Mahasiswa bisa berperan sebagai benteng Republik yang kita cintai ini. Kita paham sekarang ini bahwa kondisi yang saya khawatirkan sebagai seorang tukang ayam adalah kondisi yang pastinya akan membuat kita bersama akan rugi. Masyarakat kecil sudah kemudian merasa dampaknya yang besar sekali terhadap ekonomi yang sekarang ini terjadi. Mahasiswa mencurahkan hal tersebut. Dan kalau kita cermati apa yang diutarakan oleh mahasiswa, apa yang ingin mereka suarakan, tanggapilah dengan bijak, wahai para pemimpin. Tanggapilah dengan penuh rasa nilai yang kemudian memiliki suatu keteguhan hati. Anda, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Tetap tenanglah dalam kemudian menghadapi situasi yang seperti ini. Ingat, ingat, ingat terhadap keikhlasan Anda. Ingat terhadap rasa bela negara dan cinta Anda terhadap Republik ini. Ingat, ingat terhadap diri Anda yang berani berkorban untuk kepentingan berbangsa dan bernegara ini. Kalau Anda sebagai Presiden Republik Indonesia, apa yang sudah ditanamkan bukan kemudian suatu rasa untuk berbakti kepada bangsa dan negara ini, tapi hanya ingin mencapai suatu kepentingan 2029 untuk bisa terpilih kembali, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang akan menjebak diri Anda sendiri. Kembalilah Bapak Presiden kepada komitmen diri Anda sendiri. Lihat para mahasiswa itu sebagai putra-putri Anda dan putra-putri bangsa ini. Sekali lagi, undang mereka ke istana. Berilah mereka suatu pengertian dan pemahaman. Oke, Pak Eko, kan kita melihat adanya 5 tuntutan kan dalam aksi mahasiswa kemarin.
dan salah satunya kan hentikan MBG dan kenaikan harga BBM ya. Dan kalau menurut secara kacamata tukang ayam nih, Pak Eko kan pedagang ayam ya, apakah terlihat adanya gitu kekhawatiran gitu untuk pengusaha-pengusaha kecil ini, apalagi dengan adanya MBG yang jelas-jelas sangat mempengaruhi UMKM dagang-pedagang kaki lima gitu. Menurut Pak Eko gimana, Pak Eko? Saya mengikuti MBG ini sejak bulan Desember tahun 2024. Sewaktu pertemuan di suatu tempat di Magelang sana, sehingga saat itu saya kemudian mulai paham bahwa dana yang kemudian akan diberikan oleh APBN 1 kurang lebih 71 triliun. Dan dari situ saya mulai kemudian menghitung, seandainya uang kurang lebih 71 triliun ini semuanya dipakai untuk kemudian membiayai makan murid-murid saat itu, yang A harganya adalah Rp15.000, begitu. Saya berpikir bahwa ini konsep rencana yang baik. Dan saat itu saya sudah menghitung kalau kurang lebih kabupaten kota ini ada 500 sekian, kemudian dibagi hari kerja, sampai kemudian kira-kira setiap bulan itu ada berapa ribu orang yang kemudian mendapatkan suatu bantuan atau dukungan makanan dari jumlah 71 triliun, maka kemudian menjadi sebuah kesempatan ataupun keringanan bagi orang tua murid. Itu harapan baik saya pada saat itu. Saya pada saat itu belum berpikir atau belum kemudian paham atau tahu bahwa ternyata diputuskan setiap dapur adalah untuk 3.000 siswa. Kalau setiap dapur untuk 3.000 siswa, maka yang bisa kemudian memiliki pekerjaan tersebut sebagai mitra daripada MBG adalah mereka yang memiliki modal besar. Karena modal setiap pendirian satu dapur itu kurang lebih 2 juta rupiah. Permasalahan yang pokok ada di situ. Sehingga karena 3.000 porsi setiap dapur, maka uang itu hanya beredar di atas. Karena yang punya dapur adalah mereka pengusaha-pengusaha yang memiliki uang. UMKM tidak kemudian mampu mendapatkan bagian atau jatah daripada pekerjaan tersebut. Perkembangan selanjutnya adalah dari 71 triliun naik menjadi 326, lebih dari 300 triliun. Nah, disinilah ketimpangannya. Semakin banyak kemudian yang mengambil, tetapi peredaran uang hanya di atas, sehingga yang terjadi UMKM kemudian hancur. Belum lagi sistem pengelolaannya yang kemudian tidak sesuai. Jadi kalau kemudian kepala MBG sekarang itu ingin itu dilakukan oleh kantin-kantin di sekolahan, mungkin juga usulan
kami di UMKM. Jadi kalau kemudian setiap UMKM 500 porsi, saya kira mampu. Atau satu sekolahan, saya kira mampu. Jadi kuncinya adalah di jumlah daripada setiap dapur. Kalau mereka dapurnya kurang higienis, itu bisa kemudian diberi istilahnya aran dan lain sebagainya. Nah, itu permasalahan kemudian MBG. Oke, Pak Eko, terkait 5 tuntutan ini, Presiden Prabowo kan dituntut untuk bersikap. Dan Pak Eko kan sering menekankan konsep elinglan, waspada ya. Dan bagaimana seharusnya Pak Prabowo merespon tuntutan ini agar tidak terjebak dalam jebakan politik? Bagaimana Pak Prabowo supaya tidak terjebak dalam jebakan politik? Kalau Pak Prabowo tidak mau terjebak dalam jebakan politik, maka sewaktu kemudian menghadapi mahasiswa, sewaktu kemudian ingin memberikan dukungan bantuan kepada rakyatnya, maka Anda jangan berpikir politik. Kalau Anda berpikir politik, maka akan Anda terjebak dalam hal politik. Ini adalah kata kunci. Jadilah Bapak Presiden sebagai orang tua. Jadilah Bapak Presiden sebagai bapak. Beri apa yang mereka harapkan. Tuntun mereka supaya mereka, mahasiswa maupun rakyatnya ini, memahami jiwa Bapak. Bapak mesti kemudian jangan terpincut, jangan kemudian hanya mendengarkan kiri kanan Bapak. Dengarkanlah panggilan Anda yang kemudian masih ada di dalam jiwa Bapak. Bapak pernah berbicara tentang hasta brata. Lakukan itu. Tentang nilai-nilai hasta brata. Terus kemudian memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu kemudian diberi tuntunan. Bapak bisa mendengarkan apa yang menjadi masukan daripada arahan daripada mereka-mereka. Tetapi kebijakan bagi seorang pemimpin adalah kebijakan yang bisa kemudian memberikan suatu kehormatan dan kewibawaan, bukan hanya memberikan sekedar suatu bantuan sosial. Bagi saya, seorang tukang ayam, ketika rakyat ini menderita, itu adalah penderitaan bagi seorang pemimpin. Ketika rakyat ini menangis, itu tangis bagi seorang pemimpin. Ketika rakyat merasa tidak aman, maka tidak aman ini juga ada pada diri seorang pemimpin. Dan sewaktu rakyat bahagia, pemimpin ini bahagia. Sewaktu rakyat terhormat, pemimpin ini terhormat. Permasalahan sekarang, demo mahasiswa. Mahasiswa merasa ada suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka mereka itu membuat 5 tuntutan. Jadikan 5 tuntutan itu sebagai tuntutan dalam diri Bapak sendiri untuk kemudian diberikan tanggung jawab tersebut kepada pembantu-pembantu Bapak, kepada para menteri-menteri. Berikan mereka tanggung jawab. Jangan pikul ini sendiri. Kita hanya mengingatkan. Saya melihat Bapak Presiden sudah mulai gamang. Berbagai kepentingan sekarang ini masuk. Adu domba.
propaganda saling kemudian mempengaruhi. Tenang dan terus berpijak pada suatu keyakinan. Tujuan keikhlasan Bapak, tujuan baik Bapak akan kemudian terwujud. Tetapi terus tenang, jangan gigi mongso. Terlalu ingin cepat segala sesuatu itu belum tentu baik hasilnya. Tenang, jaga republik ini. Tunjukkan ketenangan Anda menghadapi suatu permasalahan. Karena orang yang ikhlas dan benar-benar ikhlas untuk mengabdi, dia akan kemudian tenang. Dan mereka-mereka yang membantu Bapak, kalau sampai tidak tenang menghadapi suatu permasalahan ini, berarti mereka belum ikhlas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Mereka masih bingung. Bingung mungkin karena kepentingannya tidak kemudian tercapai. Bingung karena konflik of interest-nya ada. Dan di tengah kondisi sekarang ini, Presiden akan mampu membedakan mana orang yang punya karakter, mana orang yang punya mental, mana orang yang punya sikap, mana orang yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk membantu pemerintahan Bapak dan berdiri tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pak Eko, kan ramai juga pembicaraan mengenai operasi kodok ya dan invisible hand. Apakah kekuatan besar tanda kutip kudeta atau sabotase Prabowo? Nah, bisa tolong jelaskan, Bro? Kalau kemudian saya mendengarkan pidato-pidato Bapak Presiden Prabowo tentang kekhawatiran makar, tentang kekhawatiran kudeta, seperti tadi yang saya jelaskan. Kekhawatiran makar, kekhawatiran kudeta, sewaktu ini merasuki dan kemudian menjadikan kebingungan pemikiran Anda sebagai seorang presiden, itu akan kemudian menjadi racun. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Mengapa? Karena saling kemudian mencurigai. Sehingga saling kemudian menuduh. Jelas bahwa kepentingan asing, oligarki mafia asing, ini bermain dalam kondisi Republik sekarang ini. Karena kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto untuk tujuan baik ekonomi nasional. Dari berbagai kebijakan penanganan korupsi di Pertamina, masalah kelapa sawit, pertambangan, dan kemudian nasionalisasi perusahaan-perusahaan. Terus kemudian dicabutnya izin-izin usaha yang dipandang kemudian merugikan kepentingan nasional atau kepentingan bangsa dan negara. Anda punya pastinya musuh, orang-orang yang tidak suka. Musuh ini, orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, mereka ada yang kemudian melakukan suatu provokasi, melakukan suatu upaya, sampai kemudian masalah militerisasi. Apa yang dimiliterisasi di Indonesia ini? Apa dikotomi tentang militer dan sipil? Militer dari kata militan. Militan itu adalah orang yang memiliki suatu jiwa serta karakter, kemampuan yang militan. Yang militan artinya fundamental, berpondasi. Seseorang yang kemudian berpondasi, punya karakter tentang militan, tentang keprajuritan, tentang kesatria,
itu bisa ada di mereka yang secara profesional di Tentara Nasional Indonesia atau kita sebut militer, tetapi itu juga bisa ada pada masyarakat sipil, termasuk saya sebagai tukang ayam. Saya sebagai tukang ayam bisa saya militan terhadap panggilan saya terhadap bangsa dan negara ini. Militansi saya terhadap yang namanya berbagai kebijakan negara ini. Mulai sekarang ini dibenturkan antara civil society dan kemudian militerisme. Tetapi suatu tindakan militerisme bagi seorang pemimpin tidak hanya kemudian sebenarnya dilakukan oleh orang yang kemudian berbaju profesi militer. Banyak sekali sebenarnya di dunia ini, ya kan, orang yang kemudian berbaju sipil tapi perilakunya militerisme. Contohnya kepemimpinan Presiden Donald Trump. Beliau itu seorang pengusaha, seorang sipil, tapi dia punya kekuatan dan ambisi dalam hal militerisme. Jadi tidak bisa sebenarnya kemudian diadu domba. Kalau kemudian diadu domba karena kita para pemimpin ini belum kemudian mampu mengembalikan lagi nilai-nilai kesatria pada bangsa ini. Maka sebenarnya saya pengen para politikus itu dia disebut sebagai kesatria. Karena itu kalimat dan kata yang jelas supaya mereka berani membela kebenaran, supaya mereka berani menjaga dan melindungi orang kecil atau masyarakatnya, supaya mereka kuat terhadap tekanan dari berbagai apapun suatu kejadian. Tetapi kalau mereka disebut politikus, politikus sekarang ini artinya dipahami masyarakat menjadi nilai yang rendah. Karena seolah-olah seorang politikus yang hebat adalah mereka yang bisa semau gue. Politikus yang hebat seolah-olah mereka yang mau dan bisa menghalalkan segala cara, tapi tidak pernah kemudian terkalahkan dan disentuh oleh hukum. Tetapi kalau kita kembali lagi memakai sebutan nilai-nilai yang lama tentang siapapun pemimpin negara, tentang siapapun para pemegang kebijakan negara dengan sebutan seorang kesatria, maka saya yakin jelas nilai dan tanggung jawabnya sebagai pembela bangsa dan negara. Sekali lagi, hati-hati dan waspada terhadap invincible hand. Tangan-tangan yang tidak terlihat dari kepentingan asing. Yang pastinya akan mengadu domba antara masyarakat sipil dan mereka yang sekarang ini ada di dalam pemerintahan. Yang kemudian banyak dijabat oleh teman-teman dari TNI. Tetapi yang perlu pertama kali sadar adalah Presiden Prabowo sendiri. Untuk kemudian bisa mengedepankan suatu the right man and the right place. Beri kepercayaan. Karena tidak mungkin kemudian menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara ini dengan kelompok Anda sendiri. Selesaikan permasalahan bangsa dan negara ini. Lihat dan pandang bahwa bangsa ini punya banyak potensi, banyak orang. Tetapi yang mesti Bapak utamakan adalah karakter mereka, cara berpikir mereka, mental mereka. Carilah orang-orang yang mempunyai mental, karakter, cara berpikir untuk kemudian mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Karena kondisi sekarang ini, dunia dengan segala carut-marutnya, memang menjadi seorang pemimpin sewaktu akan kemudian berbuat baik, berbuat benar, ancamannya juga besar pula. Tetapi bagaimana bisa menjadikan mahasiswa sebagai benteng
pertahanan negara, bisa menjadikan semua stakeholder masyarakat, UMKM jadikan benteng pertahanan ekonomi negara, para pemuka agama-agama jadikan benteng nilai perdamaian keamanan negara. Itu harus Anda persatukan, dan masih banyak tanggung jawab lainnya yang terus kemudian ada di tengah pergumulan benturan peradaban di dunia ini yang sekarang terjadi. Pak Eko, kasus saya mau agak ini ya, agak menyimpang sedikit. Kasus polemik ijazah ini kan belum kelar kan, dan bahkan belakangan ini kan viral kan, membongkar siapa sih sosok Jokowi sebenarnya gitu. Dan pada kasus demonstrasi ini, apakah Jokowi merasa diuntungkan karena protes Prabowo membesar ya, atau Pak Eko melihat dalam hal lain seperti apa? Kalau sekarang saya lebih kemudian menggarisbawahi pada suatu konsep demo yang sekarang ini ada ya. Apakah kemudian ini juga menguntungkan dalam tanda kutip politik pemerintahan Pak Jokowi? Saya sebenarnya cukup prihatin dengan gagalnya reformasi Polri. Gagalnya suatu reformasi dalam suatu sistem tata negara kita, yang kemudian saya melihat bahwa penguatan di institusi Polri ini yang kemudian semakin sepertinya diperkuat, itu akan kemudian menjadikan permasalahan ke depan nanti. Nah, disitulah paham atau tidak paham sebenarnya kekuatan politik dan dominasi kepentingan politik antara Jokowi dan Prabowo terjalin kuat kembali. Tetapi kadang orang berpikir, ataupun manusia berpikir, tidak cukup, ya kan? Berbagai demo yang sekarang terjadi. Saya mendengar secara analogi biasa saja ya. Kalau sampai kemudian Presiden Prabowo diturunkan, maka ini akan menjadi permasalahan besar. Karena secara konstitusi, Wakil Presiden akan kemudian naik. Saya bisanya sekarang ini mengetuk hatinya mantan Presiden Joko Widodo. Bagaimana caranya supaya sebagian masyarakat yang sekarang ini menuding Presiden ke-7 terlibat di dalam aksi demonstrasi sekarang ini. Saya tidak tahu caranya, tetapi dia pasti kemudian punya cara. Tetapi cara itu tidak cukup hanya kemudian berkata-kata. Cara itu adalah dengan suatu wujud. Yang wujud itu adalah suatu wujud yang nyata. Jadi sekali lagi saya juga menghimbau kepada para pemegang politik kekuasaan di Republik ini. Jangan kemudian korbankan yang namanya kepentingan berbangsa dan bernegara ini untuk tujuan politik kekuasaan Anda sendiri. Jangan kemudian korbankan negeri dan negara yang sudah kemudian diproklamasikan oleh pendiri bangsa ini hanya untuk politik kekuasaan Anda sendiri. Ayo kita jaga bersama-sama Republik yang kita cintai. Kita persatukan bersama-sama. Kalau ada suatu demo mahasiswa, kita turun bersama-sama untuk memberikan suatu pemahaman kepada generasi muda ini bahwa permasalahan bangsa dan negara ini
carut marutnya itu sudah sampai pada suatu titik nadir yang paling bawah. Dan ini berproses panjang. Berproses bukan hanya dari pemerintahan zaman Presiden Soekarno. Dari modal bekal sebagai bangsa inlander. Dijajah hampir 350 tahun. Sampai kemudian proklamasi kemerdekaan. Sampai kemudian Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Megawati, Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, Presiden Prabowo sekarang ini. Terjadi suatu permasalahan. Dan gagalnya reformasi yang sekarang ini ada. Menambah permasalahan-permasalahan lagi. Mana mungkin permasalahan dari merdeka sampai sekarang hanya diselesaikan dalam waktu 18 hari. Setahun saja tidak cukup. 2 tahun tidak cukup, 4 tahun tidak cukup, 5 tahun tidak cukup. Karena penyelesaian daripada berbagai permasalahan ini perlu suatu upaya-upaya. Tahapan-tahapan yang kemudian ada. Tetapi pembenahan karakter bangsa, pembenahan daripada sikap berbangsa dan bernegara, pembenahan daripada mentalitas berbangsa dan bernegara, kapasitas sama kapasitasnya, menjadi hal yang mendasar dan utama untuk adanya suatu perubahan kepemimpinan dan kebijaksanaan serta mempersiapkan kondisi kesiapan generasi emas yang akan datang. Oke, Pak Eko, sebagai closing statement, apa pesan khusus Pak Eko untuk generasi muda yang turun ke jalan agar mereka tetap menjadi benteng Republik yang sejati ya, dan bukan justru menjadi pion dalam permainan elit? Maralahanatara tuma mihatara janatara tajalahanatara tuma mihalanatara. Para putra-putri bangsaku, para mahasiswa, tetap teguhlah kalian dalam memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hak-hak masyarakat, bangsa dan negara, memperjuangkan yang namanya kehormatan, kewibawaan, kebijaksanaan bangsa dan negara. Tetapi kita juga harus mampu memberikan contoh. Kalau itu tidak ada pada pemimpin-pemimpin negara ini, maka mahasiswa bisa memberikan contoh. Kalau itu tidak ada di DPR RI, mahasiswa bisa memberikan contoh bagaimana berbangsa dan bernegara, bagaimana menjaga kehormatan daripada bangsa dan negara ini. Karena kalian adalah pemimpin masa depan bagi bangsa dan negara yang kita cintai bersama-sama. Oke. Amin. Terima kasih.